calon dengan perolehan suara terbanyak urutan berikutnya pada parpol dan dapil yang sama. Kemudian, bagaimana alur dari proses PAW itu sendiri? ya, alur proses PAW ini dimulai dengan adanya Podcast KPU Kota Kediri, sarana sosialisasi, edukasi, dan informasi. Cerdas memilih, aktif berpartisipasi, wujudkan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, jumpa lagi dalam acara podcast KPU Kota Kediri, sarana sosialisasi, edukasi, dan informasi pemilu dan pemilihan di area Kota Kediri. Bersama saya Iza Afkarina sebagai host dalam podcast kali ini. Teman pemilih, pada episode kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai penggantian antar waktu atau yang biasa disebut dengan PAW. Untuk itu telah hadir bersama kami narasumber dari Divisi Hukum dan Pengawasan Bapak Imam Murofik. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah teman-teman. Kemudian langsung saja pada topik inti pada hari ini, teman-teman pemilih mungkin kurang familiar dengan istilah PAW atau penggantian antar waktu. Jadi mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman pemilih apa itu PAW. Ya, teman-teman pemilih, jadi penggantian antar waktu itu adalah dalam konteks KPU Kabupaten Kota adalah proses pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kota yang berhenti antar waktu untuk digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang diambil dari daftar calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Kota dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya. Baik, lalu apa yang mendasari adanya PAW tersebut Bapak? PAW dasar hukumnya adalah Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, kemudian Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Kemudian juga ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2019, perubahan PKPU nomor 6 tahun 2017 tentang PAW anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Baik Bapak, selanjutnya apakah ada alasan khusus terkait pemberhentian anggota DPRD untuk kota ini? Ada beberapa alasan pemberhentian sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu pertama meninggal dunia, kemudian mengundurkan diri. Kemudian mengundurkan diri ini baik permintaan sendiri maupun ditetapkan sebagai calon peserta dalam pemilihan kepala daerah, dan kemudian ada jika diberhentikan. Kemudian terkait penetapan calon penggantian antar waktu PAW ini, apakah ada prosedur tersendirinya Bapak? Prosedur penetapan calon pengganti antar waktu, yang pertama, calon dengan perolehan suara terbanyak urutan berikutnya pada parpol dan dapil yang sama. Kemudian terdapat lebih dari satu calon dengan perolehan suara yang sama, ditetapkan berdasarkan persebaran
wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang pada dapil yang sama. Kemudian tidak terdapat calon pada satu dapil, itu ditetapkan dari dapil yang berbatasan langsung secara geografis. Kemudian terdapat lebih dari satu dapil yang berbatasan langsung secara geografis, kemudian ditetapkan dari dapil dengan penduduk terbanyak. Lalu tidak terdapat calon pada dapil yang berbatasan langsung, ditetapkan dari dapil yang tidak berbatasan langsung dengan penduduk terbanyak. Tidak terdapat calon pada dapil yang tidak berbatasan langsung, juga ditetapkan dari DCT daftar calon tetap setingkat di atasnya ya. Kemudian tidak memperoleh suara atau suara nol pada suatu dapil, ditetapkan calon berjenis kelamin perempuan. Dan terdapat lebih dari satu calon perempuan, ditetapkan yang memiliki nomor urut kecil. Baik Bapak, itu tadi terkait prosedur tersendiri dari penggantian antar waktu. Selanjutnya mungkin teman pemilih ingin mengetahui Bapak, bagaimana alur dari proses PAW itu sendiri? Iya, alur proses PAW ini dimulai dengan adanya surat masuk PAW dari pimpinan DPRD. Selanjutnya KPU mencatat surat permintaan nama calon pengganti, kemudian KPU memeriksa dan meneliti dokumen calon pengganti antar waktu, lalu KPU akan melakukan verifikasi terhadap calon pengganti berdasarkan data dan persyaratan yang berlaku, memastikan calon tersebut memenuhi syarat sesuai perolehan suara terbanyak berikutnya di daerah pemilihan yang sama dari partai yang sama. Kemudian setelah semua berkas lengkap, KPU melaksanakan pleno, mempersiapkan dokumen hasil pleno meliputi surat jawaban DPRD, berita acara, kemudian penyampaian berkas ke pimpinan DPRD terkait dengan penyampaian nama calon pengganti. Proses PAW ini paling lama 5 hari kerja sejak surat diterima. Lalu KPU mengunggah semua dokumen PAW ke dalam aplikasi SIM PAW. Baik Bapak, tadi di dalam alur tentang proses PAW juga menyinggung terkait berkas atau dokumen pendukung. Terkait berkas atau dokumen pendukung bagi anggota DPRD Kabupaten Kota yang akan digantikan, itu apa saja nggih Pak? Dokumen pendukung yang harus disertakan itu terdiri atas surat keterangan kematian bagi anggota DPRD Kabupaten Kota yang berhenti antar waktu karena meninggal dunia, surat pengajuan pengunduran diri yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup bagi anggota DPRD Kabupaten Kota yang mengundurkan diri, kemudian salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi anggota DPRD Kabupaten Kota yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Selain itu, melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang karena tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Kota, dan surat keputusan pemberhentian diri dari partai politik yang bersangkutan yang ditandatangani
ketua dan sekretaris mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota sesuai dengan ADART partai bagi yang diberhentikan sebagai anggota partai politik atau menjadi anggota partai politik yang lain. Baik, teman pemilih, jadi tadi Pak Imam telah menjelaskan terkait berkas atau dokumen pendukung apa saja bagi anggota DPRD Kabupaten Kota yang akan digantikan. Kemudian juga ada alur tentang proses penggantian antar waktu dan prosedur tersendiri tentang PAW dan juga beberapa alasan pemberhentian dan kemudian apa yang mendasari adanya PAW tersebut. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada kami dan teman pemilih yang ada di rumah. Semoga Bapak sehat selalu. Dan untuk teman pemilih, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta nyalakan notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa!